Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falang tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 37 dan 38. Nomor 37 dan 38 halaman 37 dan juga 38. Kedua hadis qudsi ini secara garis besar berbicara tentang pentingnya kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita gitu. Pentingnya kita menjalin silaturahim, ya, komunikasi yang baik, atau pentingnya kita memperhatikan hak-hak yang menjadi saudara kita, yang mana ketika kita berbuat baik kepada mereka nanti Allah tentu akan memberikan buah yang sangat baik juga gitu ya. Karena apa yang kita lakukan di bumi itu akan berhubungan erat dengan apa yang akan terjadi di langit gitu ya. Atau apa yang kita perbuat di bumi ini akan berdampak ya terhadap kita dari apa yang akan Allah turunkan dari langit. Bahkan boleh dikatakan bahwa tegak kokoh berdirinya langit itu tergantung kita ini bagaimana membangun dan melestarikan bumi ini. Tentu di dalam memelihara bumi ini bukan hanya memelihara secara lahir ya. Penting juga kita atau sangat penting kita untuk memelihara bumi ini dengan hal-hal yang sifatnya batin. Nah, di hadis qudsi nomor 37 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam. Ini nunnya ibna di fathah karena ada huruf ya. Kalau tidak ada huruf ya, nunnya di domah, ibnu Adam gitu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Nah, kita semua diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Maridtu, nah kata Allah nih, marido plus tu. Marido itu fi'il madi, sesuatu yang terjadi di masa lampau. Maksudnya di dunia lah. Dahulu, nah, ketika kalian hidup di dunia, ini kan nanti pada yaumul akhir nih. Ini ceritanya begini. Nanti di yaumul akhir, ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Allah berkata kepada kita semua sebagai anak cucu keturunan Adam. Walaupun tidak disebutkan di sini, para ulama
tidak menyebut walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan tempat tepatnya di mana, tapi banyak ulama yang mengatakan ini adalah di alam mahsyar gitu ya. Karena tempat berkumpulnya manusia itu adalah di alam mahsyar. Jadi Allah nanti di alam mahsyar itu di yaumul akhir berfirman kepada kita semua, wahai anak Adam, maridtu dahulu aku sakit gitu. Falam ta'udni. Tapi kenapa kalian atau kenapa engkau tidak menjenguk aku itu. Ini kan Allah itu memberitahukan kepada kita nanti di yaumul akhir, dan nganaha-naha lamun cek orang Sunda mah. Naon nganaha-naha itu bahasa Indonesia apa? Menyalahkan lah mau dia kita. Menyalahkan gitu. Jadi kata Allah itu, wahai anak Adam, dahulu aku ini sakit gitu. Tapi kenapa engkau tidak menjenguk aku gitu. Qala, kemudian kita anak Adam waktu itu akan menjawab, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah gitu. Kaifa, bagaimana, a'uduka, bagaimana aku menjenguk engkau gitu. Wa anta, sedangkan engkau Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa ketika Allah mengatakan kepada kita anak Adam nanti di yaumul akhir, wahai anak Adam, dahulu aku sakit tapi engkau tidak menjenguk aku. Anak Adam itu tidak ngerti waktu itu, bingung gitu ya, kenapa Allah bisa sakit gitu. Pan Allah itu Rabb semesta alam. Allah itu yang memberikan, yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sampai-sampai kita anak Adam itu akan menjawab, ya Allah, bagaimana aku bisa menjenguk engkau, atau bagaimana kami bisa menjenguk engkau sementara engkau itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Kami hidup karena engkau ciptakan, kami sehat karena engkau berikan kesehatan. Nah, lalu bagaimana kami bisa menjenguk engkau? Qala, nah, kemudian Allah berfirman, ama alimta, seandainya engkau tahu, anna, bahwasanya, abdi, hambaku. Nah, di sini menunjukkan bahwa hamba yang dimaksud itu adalah hamba yang soleh, Pak. Hamba yang beriman dan bertakwa. Di sini menunjukkan bahwa orang yang dimaksud oleh Allah, ya, orang yang sakit yang dimaksud itu adalah saudara kita, Pak. Sesama muslim, sesama mukmin. Jadi seandainya engkau tahu bahwa hambaku yang soleh, si fulan namanya ini gitu. Marido, bahwa dia itu sedang sakit. Palam ta'udhu, nah, tapi engkau itu tidak menjenguknya itu, Pak. Jadi wahai anak Adam, dahulu nih saudaramu itu, kerabatmu
tetanggamu gitu Pak, jamaahmu gitu, anu sok babarengan di masjid, anu sok babarengan ngaji gitu Pak, yang dulu pernah kerja satu kantor gitu, dulu sahabat waktu sekolah itu, dia itu sakit gitu. Tapi kenapa engkau itu tidak menjenguknya itu? Mungkin sakitnya pun sudah lama atau penyakitnya pun penyakit yang berat gitu. Beritanya sudah sampai ke telinga kita Pak, entah itu melalui lisan secara langsung gitu, atau melalui WA grup dan lain sebagainya, bahwa saudara kita ini nih, dia seorang muslim, bahkan seorang muslim yang taat, dia itu sakit gitu. Tetapi kenapa engkau itu tidak menjenguknya? Nah itu, nah ini sebuah apa ya, teguran bagi kita semua Pak. Barangkali ini ada di antara saudara kita, tetangga kita, sahabat kita gitu, yang mungkin sudah sakit itu. Kita pun sudah tahu bahwa dia itu sakit, malah mungkin sakitnya juga cukup lama gitu. Tapi sampai saat ini kita belum menjenguknya gitu. Entah itu menjenguk secara langsung Pak, atau minim-minimnya melalui komunikasi lah gitu, telepon gitu Pak, WA gitu, lamun teka buru-buru teuing mah gitu Pak, ya lebih bagusnya datang sendiri gitu. Amma seandainya alim tak engkau tahu, annaka bahwasanya engkau, lau seandainya udtahu menjenguknya, lawajadatani maka pasti, nah ini dalam lam taukid nih Pak, sebuah motivasi kuat biar kita betul-betul yakin Pak. Allah katakan dengan tegas, pasti engkau akan dapati aku indahu, di sampingnya gitu. Nih, jadi ketika kita itu menjenguk orang sakit, nah, kita pun punya niat yang ikhlas, yang tulus itu. Maka pada saat kita berada di samping orang yang sakit itu, sebetulnya disitulah ada Allah. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, jenguklah orang sakit Pak, karena di samping orang sakit itu ada Allah di situ, samping orang sakit itu. Dan tentu di sini kan harus, kalau bicara menjenguk orang sakit, banyak yang harus kita perhatikan. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Ya terkait dengan adab lah atau etika menjenguk orang sakit. Pertama barangkali perhatikan waktunya gitu Pak. Kapan nih waktu yang tepat untuk menjenguk orang sakit gitu. Kan dulu barangkali kita pernah belajar lah waktu sekolah itu, diajari oleh guru-guru kita itu, ada waktu-waktu untuk berkunjung, bersilaturahim kepada orang lain. Ini menjenguk orang sakit ba'da subuh kurang tepat juga Pak tuh. Namanya kan ba'da subuh, jangankan orang sakit, orang sehat pun kadang can siap atuh Pak. Di rumah pabalata kene orang gitu Pak. Atau menjenguk orang sakit malam-malam, ya nggak tepat juga. Itu kan waktu beristirahatnya orang sakit. Jangankan orang sakit, kita pun kalau malam kan pengen istirahat kan gitu. Carilah waktu yang tepat. Jadi walaupun menjenguk orang sakit itu dianjurkan, tapi kita harus perhatikan juga adabnya di situ.
Mungkinlah jam kening di itu tuh di rumah sakit sok diatur waktu menjenguk. Nah itu Pak, gambaran kasarnya kayak begitulah. Jadi ada waktu-waktu berkunjung kan ke rumah sakit itu. Kalau ke rumah umpamanya lah jam 10 saya itu kan keluarga orang yang sakit barangkali sudah beres-beres rapi-rapi di rumahnya, sudah nyapu, sudah ngepel, sudah seger lah gitu. Yang sakit pun barangkali sudah barangkali sudah dibersihkan kan, atau sudah nyantai ya itu. Atau barangkali bisa ba'da asar. Nah itu kalaupun malam mungkin ba'da maghrib. Nah itu perhatikan waktunya itu. Kemudian yang kedua, ketika menjenguk orang sakit itu jaga lisan gitu Pak, jaga lisan. Ayeuna menjenguk orang sakit, sakitnya sudah lama malah nyaritakeun nu maot deui atuh beuki sieun wae atuh Pak. Tah ieu kadang tidak disadari gitu. Ada orang sakit umpamanya sakitnya itu sakit A gitu. Oh kamari ge cenah si bapak itu si ibu itu sami geuring teh kieu tos maot ayeuna mah nya sieun atuh. Jadi kita itu harus menghibur, memberikan hal-hal yang menyemangatkan dirinya gitu. Nah itu. Nah kadang adab-adab seperti itu tidak diperhatikan oleh kita itu. Dan jangan lupa doakan gitu Pak. Doakan banyaklah doa untuk menjenguk orang sakit itu. Atau saat menjenguk orang sakit itu. Bisa umpamanya Allahumma shfi, nah, sebutkan namanya gitu. Ya Allah sembuhkanlah si A gitu. Itu dalam hadis diulang 3 kali, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Bisa juga umpamanya la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apalah gitu penyakit begini, insyaallah disembuhkan oleh Allah. Dulu juga si itu sakit begini, alhamdulillah sembuh gitu. Nah begitu Pak. Atau yang populer ya yang kita hafal itu, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta safi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Atau tidak bisa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya pakai bahasa kita aja. Mudah-mudahan Bapak Ibu sing enggal sehat gitu. Insyaallah ini penyakit jadi kifarat lah, jadi pelebur dosa gitu. Yang sabar ya gitu. Sabar ikhlas Pak. Sabar Pak. Ikhlas itu dari dalam keluar gitu. Sabar itu dari luar ke dalam. Jadi ikhlas itu sifatnya memberi Pak. Kalau sabar menerima. Penyakit itu kan datang dari luar ke dalam. Nah, kita menerimanya dengan sabar. Jadi itu diantara beberapa hal yang harus kita perhatikan. Cuman nih secara mendasar bahwa ketika kita itu menjenguk orang sakit, pada saat itulah kita akan dapati di sampingnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya kemampuan, ya bagus juga kita memberikan sesuatu lah. Dan mungkin bisa dipertimbangkan kira-kira nih, kalau memberi kepada si A nih, yang sakitnya itu si A, si B, ini pantasnya memberi apa gitu Pak. Ayeuna orang duitnya banyak, mungkin nggak pas juga dikasih duit gitu. Kasihnya apa? Nyantong aya mere jengkol atau peuteui kanu geuring atuh Pak. Nu cocok we naon gitu Pak. Sia teh karesepna naon ieu tah gitu. Itu kalau ada rezekinya, kalau enggak ada
ya kita bawa doa saja Pak. Karena biasanya orang sakit itu kalau dikunjungi, dijenguk nih, umumnya orang sakit itu senang. Kecuali kalau memang yang sakitnya tidak berkenan untuk dijenguk Pak. Nah, jangan maksa juga gitu. Kalau tidak berkenan. Atau mungkin yang sakitnya perempuan lah gitu. Itu biasanya agak risih lah kalau dijenguk sama laki-laki, biasanya begitu. Tapi kalau memang tidak apa-apa gitu ya, umpamanya yang sakitnya perempuan kemudian tidak masalah kalau dijenguk oleh laki-laki, ya tidak mengapa menjenguk itu. Cuman orangnya sok kararagok gitu Pak lamun menjenguk perempuan teh, nah gitu. Nah, bisa disiasati, umpamanya kita bukan kita yang hadir, ya istri kita lah gitu. Mungkin orang jadi supirnya gitu Pak, nganterkan pamajikan we gitu, junglah mamah gitu anu kalebet nama gitu, bapak mah di dia gitu ngojek gitu tuh. Banyak cara lah Pak, teknis itu kan. Kemudian yang kedua nih, ya ibna Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka. Nah ini kalau sebuah kalimat, sebuah kata ada tambahan sin, ini kan kata kerja nih Pak, itu menunjukkan meminta Pak. Astagfirullah itu ada sinnya tuh, asalnya gofaro itu Pak, karena ada sinnya astagfirullah jadi aku mohon ampun gitu, meminta ampun. Nah ini asalnya to'ama, to'ain mim artinya makan. Jadi ini kalau dirinci nih, sin itu menunjukkan meminta. Kemudian to'ama makan, tu aku, ka engkau, nah itu Pak. Digabung istat'amtuka. Dahulu aku, kata Allah nih, di yaumul akhir nanti Allah nanya, wahai anak Adam, dahulu aku ini minta makan kepadamu gitu. Dahulu aku lapar, datang minta makan kepadamu. Palam tut imni, tapi kenapa engkau tidak memberikan aku makan gitu. Qala, kemudian kita anak Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa kaifa, bagaimana, at'imuka, bagaimana aku memberikan makan kepadamu, wa anta, sedangkan engkau Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ya Allah, engkau itu kan Tuhan kami, engkau itu kan zat yang maha kaya, engkau itu kan zat yang maha pemberi rizki. Kami ini kan diberikan makan olehmu, apa yang kami makan datang darimu, apa yang kami minum itu pun pemberian darimu. Bagaimana kami bisa memberikan makan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa sebetulnya nih ketika Allah mengatakan aku sakit, aku lapar, aku minta makan, itu sebagai sebuah bahasa kiasan saja Pak. Qala, kemudian Allah berfirman, ama alimta, seandainya engkau itu tahu, annahu, maksudnya anna abdi, seandainya engkau tahu bahwa hambaku, maksudnya hamba yang lapar tadi, istat'amaka, meminta makan kepadamu, nah, abdi, hambaku nih, seandainya engkau tahu bahwa hambaku yang minta makan kepadamu, fulan, namanya si fulan, si A, si B gitu ya,
falam tut'imhu, tapi kenapa engkau tidak memberikan makan gitu Pak. Jadi dahulu ketika kita hidup di dunia sekarang nih, ini kan disebut dahulu itu karena nanti kan ditanyanya di yaumul akhir. Dahulu ketika engkau hidup di dunia gitu, bahkan mungkin engkau pun menjadi orang yang berkecukupan gitu, makanan cukup banyak, minuman cukup banyak, mungkin uang tabungan pun cukup. Pernah ada saudaramu, tetanggamu, kerabatmu, baik itu yang datang ke rumahmu, kan yang namanya orang miskin itu ada dua tipe Pak. Ada asail, orang miskin yang berani meminta gitu. Yang kedua ada al-mahrum, orang miskin yang tidak berani meminta karena mungkin dia masih menjaga harga dirinya gitu Pak. Nah, tapi kita harus mengenalinya. Ada dua tipe orang miskin itu. Nah, kalau kelihatan nih dalam hadis ini, itu tipe yang pertama, orang miskin yang datang berani meminta. Nah, jadi dahulu ada nih saudaramu, tetanggamu itu, sahabatmu, kamu pun tahu betul bahwa dia itu orang miskin, bahkan fakir. Dia tidak punya makanan yang bisa dimakan, tidak punya minuman yang bisa diminum. Dia datang kepadamu gitu, minta makan gitu. Tapi kenapa engkau tidak memberinya? Ama alimta, seandainya engkau tahu atau tahukah engkau, annaka bahwasanya engkau, lauat amtahu, seandainya engkau memberikan makan kepadanya, lawajadata, sungguh engkau akan dapati, dalika indi, sungguh engkau akan dapati orang itu di sisiku, atau engkau akan dapati aku di sampingnya. Nah itu Pak. Jadi begini Pak nih, terutama ketika kita memiliki rizki lah Pak, memiliki rizki, lalu tiba-tiba ada orang fakir, orang miskin gitu, yang secara penampilan pun kita bisa tahu bahwa itu betul-betul orang fakir, miskin. Mungkin sering ketemu orang itu hampir tiap hari gitu Pak. Lewat di hadapan kita Pak nih. Ini habis dari Masjid Muhajirin nih, habis subuh, habis ngaji, tiba-tiba ada orang miskin lewat. Itu yakini oleh kita Pak, bahwa lewatnya orang miskin di hadapan mata kita itu bukan kebetulan, itu bukan Pak. Tapi sengaja Allah mempertemukan dan memperlihatkannya kepada kita gitu. Tuh, Muhaimin itu orang miskin kan. Kan lamun ngahaja-haja neangan mah hese Pak. Kalalara lewat kana hareupeun mata orang teh gitu. Pas kebetulan di saku kita itu ada uang, henteu gede 5.000 umpamanya gitu Pak. Jadi lewatnya orang miskin di hadapan mata kita itu bukan kawenehan, bukan kebetulan, tetapi sengaja Allah lewatkan gitu Pak. Kan dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang kebetulan Pak, tidak ada. Semuanya itu sudah berdasarkan skenario Allah kayak gitu. Tanggal sekian, jam sekian, kamu ini bakal bertemu dengan si A, si B gitu.
tanggal sekian jam sekian di hadapanmu ini bakal lewat si A si B. Nah itu di antaranya orang miskin tadi. Bahkan tanggal sekian jam sekian bakal ada orang miskin datang kepadamu minta makan. Nah itu Pak. Ya maksud minta makan itu tidak mesti minta makan lah, minta apalah gitu, minta uang atau minta apa gitu ya. Nah jadi seandainya engkau itu memberikan makan kepada orang tadi, maka engkau akan dapati aku di sampingnya. Nah bagaimana cina kalau uangnya itu saeutik terbatas? Iya nanti kan itu mah teknis Pak, bisa diatur lah mungkin. Pokoknya orang miskinnya ada 5, duit nangan 5.000 gitu. Sehari teh punya, nah bisa digilir mungkin Pak. Hari ini orang miskin yang ini, hari esok yang itu, nah itu. Atau bisa dibagi 1.000 ewang lah gitu Pak. Nah, banyak cara Pak. Cara memberinya itu. Itu kan nanti Allah Maha tahu nih. Kenapa kita itu kok yang lewat di hadapan kita itu orang miskinnya ada 5 tapi yang diberi 1. Nah, kalau memang kebetulan atau kita mampunya segitu, ya tidak mengapa gitu. Tapi entong diusir, jangan sampai diusir gitu ya. Kan zaman sekarang kadang ada orang yang pura-pura miskin gitu ya. Orang yang sebetulnya mampu tapi pura-pura mampu. Ya itu kan nanti akan kelihatan Pak, akan kelihatan. Kalau seandainya kita tahu nih sebetulnya orang ini mampu tapi dia pura-pura mampu. Nah, dalam rangka mendidik bolehlah kita berikan nasihat. Tapi entong sampai dibanjur kucai oge Pak gitu. Soalnya anu minta-minta teh kulantaran apal nih sih mah modus. Di mana apal modus? Tadi dah ganti baju di jalan tol, turun tina elep cenah. Dia ginding, sebenarnya orang itu tuh cenah. Dia sengaja minta-minta di GBI. Pas lewat depan rumah kita diseblok kucainya entong oge Pak. Ya dinasehati aja gitu. Peperihun merentenya dinasehati lah. Karena begini, boleh dikatakan sebagian besar para peminta-minta Pak, sekalipun sebagiannya ada yang modus juga gitu ya, pura-pura miskin gitu. Sebagian besarnya itu memang betul-betul miskin Pak, betul-betul. Dan sebenarnya secara manusiawi orang itu yang namanya meminta malu itu Pak. Sifat dasar manusia itu kalau meminta malu. Yang sudah putus urat malunya karena dia sebetulnya mampu tapi sudah hilang rasa malunya itu sedikit. Yang modus itu sedikit. Ama alim ta'ana. Tadi udah ya. Kita lanjutkan nih. Yang ketiga, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Istasqaituka. Sama paket sin ini Pak. Asalnya itu sin kop ya, sakoya. Sakoya itu ini air gening. Kalau musim kemarau kita suka salat istisqo, atau kalau musim kemarau kita suka membaca doa Allahumma ski ya Allah, ya Allah berilah aku air. Di istasqaituka ini beberapa kata digabung. Dahulu aku datang kepadamu minta minum gitu. Dahulu aku kehausan datang kepadamu minta minum. Palam taskini. Nah, tapi kenapa engkau tidak memberikan aku minum? Ini pun kiasan nih Pak. Bukan berarti Allah betul-betul haus. Allah itu kan pencipta hujan, pencipta air, Maha Kaya. Tidak mungkin Allah itu kehausan. Ini majazi nih. Qala, kemudian anak Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Rabbku,
Kaifa bagaimana askika aku berikan makan minum kepadamu wa anta rabbul alamin sedangkan engkau Rabb semesta alam. Qala nih, kemudian Allah berfirman, istasqa abdi fulanun. Dahulu ketika di dunia itu ada hambaku si fulan datang kepadamu minta minum gitu. Palam taskihi, tapi engkau tidak memberinya, engkau tidak memberikan dia minum. Ama innaka, seandainya nih, jadi kalau diartikan satu persatu agak susah ini. Jadi amma innaka lau saqaitahu, seandainya engkau itu memberikan dia minum, wajadta dzalika indi, maka engkau akan dapati, ada yang menafsirkan begini, engkau akan dapati aku di sampingnya. Tapi ada yang menafsirkan engkau akan dapati pahalanya di sisiku. Nah ini walaupun di sini Pak hanya disebutkan 3 poin Pak. 1 sakit, 2 lapar, 3 haus. Kita dianjurkan menjenguk orang sakit, memberikan makan orang lapar, memberikan minum orang kehausan. Tapi ini bukan berarti hanya 3 poin ini. Banyak kan Pak, kebutuhan-kebutuhan, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara kita dan perlu dibantu oleh kita gitu Pak. Ini sebagai sebuah contoh saja 3 poin ini nih. Barangkali ada orang yang datang kepada kita itu minta diajari sholat oleh kita Pak. Ada yang datang kepada kita itu barangkali minta dicarikan calon istri mungkin Pak, yang dibantu ya lamun mampu makan gitu, pangneangankeun gitu tak. Atau ada yang datang kepada kita itu minta bantuan ini. Yang jelas saudara kita sesama muslim punya hak dari kita. Kita sebagai seorang muslim punya kewajiban kepada mereka. Nah dalam hadis yang lain kan Rasulullah pernah bersabda begini, irhamu man fil ardi, sayangilah, kasihilah orang yang ada di bumi gitu. Yarhamukum man fis sama, maka yang ada di langit Pak, para malaikat yang ada di langit ya, itu akan menyayangi engkau yang ada di bumi Pak. Nah ini hal-hal seperti ini harus mendapatkan perhatian nih, mendapat perhatian. Ya alhamdulillah kita Masjid Al-Muhajirin walaupun belum maksimal gitu Pak, kita sudah membiasakan atau sudah berjalan selama ini nih. Itu kan ada kensleng yang disimpan di Pak Tarmanto itu. Ya salah satu tujuannya untuk itulah. Jadi barangkali ini ada jamaah yang sakit, nah itu ya kita jenguk menggunakan anggaran itu. Ada yang meninggal ya kita bantu dari anggaran itu. Atau ada yang betul-betul membutuhkan makan, membutuhkan minum, kita bantu dari itu. Ya semampu kita Pak, semampu kita. Ya ke depan bisa ditingkatkan lah Pak. Jadi lebih terkoordinir gitu, lebih maksimal lagi. Bahkan kalau bisa ke depan untuk meringankan beban atau membantu saudara kita, banyak nih program yang belum terlaksana itu.
Ya barangkali kita perlu punya ambulan gitu Pak, mungkin di warga GBI khususnya Masjid Muhajirin yang sakit kita bantu gitu Pak. Atau perlu ada yang namanya kalau di masjid lain kan ada itu, kayak kemarin kan Bapak almarhum Pak Jani, yang mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Ini kalau saya lihat video ini suka kelihatan foto Pak Jani itu tuh, pas video YouTube ini. Nanti lamun bapak-bapak hiji waktu meninggal itu kelihatan di YouTube itu tuh. Oh, apa ini gitu. Ya paling tidak pas kelihatan itu kita mendoakan gitu Pak. Mendoakan. Nah, itu kan beliau ikut kalau yang mengurusi jenazah teh yayasan yayasan itulah yang menangani terkait dengan kematian. Nah itu bagus ke depan di Muhajirin dibikin itulah. Jadi kadang kan kalau orang sedang mengalami ujian, dia meninggal itu kan dalam kondisi bingung, panik, sibuk gitu Pak. Nah itu kan kalau ada yayasan yang menangani sedikit terbantu lah, meringankan bebannya gitu. Tapi kan di situ harus perlu ada kepengurusan yang memang maksimal Pak, memberikan pelayanannya itu. Ya itulah ke depan, rencana-rencana ke depan Pak. Satu lagi nih 38 ma min muslim. Nah ini manfaatnya untuk kita nih Pak, ketika kita berbuat baik kepada saudara kita, sahabat kita itu. Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yamutu, dia meninggal, dia wafat, fayashhadu, kemudian bersaksi, lahu, untuknya, arba'atu ahli abyatin min jiranihi. Arba'atu, 4 ahli abyatin, maksudnya 4 keluarga, min jiranihi, dari tetangganya, al adnain, yang dekat. Dana dunia itu dekat Pak. Memberikan kesaksian apa? Memberikan kesaksian yang baik Pak. Jadi begini nih, kalau suatu hari nih Pak, suatu hari kita ini meninggal nih, kemudian ada 4 orang tetangga kita memberikan pernyataan, memberikan kesaksian bahwa kita ini orang baik, kita ini orang soleh, kita ini tadi kebaikannya apa? Yang tadi aja, yang deket-deket tuh. Ketika sakit kita menjenguk yang sakit itu, ketika ada yang lapar kita berikan makan, ketika ada yang haus kita berikan minum, atau paling tidak kita memberikan komunikasi Pak, nelpon, nge-WA gitu kalau memang teka buru pisan, atau nitip salam kepada yang menjenguk kalau memang kita ada hal yang tidak bisa hadir gitu. Yang jelas kita itu harus harus ada keikutsertaan di dalamnya. Ini banyak nih saudara kita yang mungkin sampai saat ini belum sembuh nih. Pak Yanto itu udah berapa tahun sakitnya itu? Ada mungkin 5 tahun mungkin ya. Sakit lama. Ada juga yang lain tuh. Nah, disinilah pentingnya nih kalau hidup di komplek kayak kita itu, ke masjid itu di sini pentingnya Pak. Jadi biar sakit ada orang lain yang tahu. Kalau nggak ke masjid kan kita tidak tahu. Kalau sakit ada yang mendoakan, ada yang menjenguk. Nah, ada beberapa orang lah yang sakit di sini. Ini siapa tuh? Depan Abah Ridwan itu. Nah, istrinya Pak Inap udah lama sakit. Walaupun sekarang udah alhamdulillah semakin membaik. Ya minimal kalau kita tidak sempat untuk menjenguknya, mendoakannya lah Pak. Kan mendoakan saudara kita sementara yang didoakan itu tidak tahu, itu mustajab itu Pak. Kenapa? Karena yang mendoakan itu betul-betul sangat ikhlas itu Pak, sangat ikhlas, sampai yang didoakannya pun tidak tahu kalau dia didoakan.
Kita nih. Jadi kalau kita meninggal lalu 4 orang nih tetangga kita nih, atau 4 keluarga dari tetangga kita itu mengatakan bahwa kita ini baik, kita ini soleh gitu. Illa, melainkan qala, Allah berfirman, qad qabiltu fihi ilmaku, aku telah mengetahui, aku telah datang kepadaku pengetahuan tentangmu. Tentang apa ya? Tentang orang itu gitu. Disinilah kita ini pentingnya berbuat baik, Pak, kepada saudara, kepada sahabat, kepada tetangga gitu. Supaya pas kita meninggal itu saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, minimal yang paling dekat mengatakan kita ini baik gitu. Nah, pernyataan baik dari para tetangga itu akan menjadi saksi di hadapan Allah gitu, Pak. Lalu Allah mengatakan, ya, pernyataan kesaksianmu telah sampai kepadaku bahwa si A, si B, si C yang meninggal itu adalah orang baik. Jadi tong sampai kieu pas meninggal teh orang lain malah tersenyum, alhamdulillah si eta geus paeh gitu, Pak. Tong sampai gitu, Pak. Atau aku pamajikan teh alhamdulillah nya geus maot maneh teh. Salila ieu teh ngan nyeri ka abdi teh, ulah sampai gitu, Pak. Jadi bagaimana kas meninggal itu jangan orang lain tersenyum tetapi menangisi kita karena kebaikan kita, karena kesolehan kita, karena jasa-jasa kita. Nah, berarti kan usahanya sekarang di dunia nih, bagaimana kita itu memberikan rasa manis kepada sahabat, kepada tetangga, kepada saudara. Nanti buah manisnya itu akan kita petik pas kita meninggal, orang lain akan kehilangan kita itu. Wa ghafartu, nah, dan aku, kata Allah nih, dan aku telah mengampuni lahu kepadanya ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu tahu. Jadi laporan dari 4 tetangga, 4 keluarga kepada Allah bahwa si A itu baik telah sampai, telah menjadi saksi, dan Allah memberikan sebuah pernyataan, aku telah mengampuninya tapi engkau tidak tahu. Ini kan luar biasa ini, Pak, luar biasa, sebuah motivasi bahwa pentingnya kita membangun kesolehan diri dan kesalehan sosial, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.